dari Universitas Lampung. Iya. Nah, kami mau nanya-nanya gitu Mbak terkait apa namanya sistem ininya, sistem tanamannya, terus yang lainnya gitu. Iya. Mungkin apa namanya bantu selesainya dulu aja kali Mbak biar enak. Oh. Sistem pertanian pada lahan milik Mbah Ngadi di Raja Baru, Dusun 1, Lampung Selatan. Pada video kali ini, kita akan mengulik sistem pertanian berkelanjutan yang dipraktikkan oleh Mbah Ngadi di lahannya. Apakah di lahan tersebut sudah menerapkan sistem pertanian berkelanjutan atau belum? Sebelum membahas sistem pertanian yang secara spesifik atau merujuk pada lahan milik Mbah Ngadi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem pertanian berkelanjutan dan prinsip apa saja yang diterapkan dalam sustainable agriculture atau yang kita sebut dengan sistem pertanian berkelanjutan. Sistem pertanian berkelanjutan merupakan sistem pertanian yang dapat berkembang ke arah penggunaan sumber daya yang lebih efisien, yang lebih besar, tak terbatas oleh manusia, dan berkeseimbangan dengan lingkungan yang menguntungkan baik bagi manusia dan sebagian besar makhluk hidup atau spesies lain. Nah, terdapat 3 prinsip sustainable agriculture. Poin pertama adalah keberlanjutan ekonomi. Sistem pertanian berkelanjutan di sini sebagai pembangunan yang dapat menghasilkan barang dan jasa secara kontinu. Poin selanjutnya adalah keberlanjutan ekologi yang bermanfaat untuk tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Lalu poin ketiga yaitu keberlanjutan sosial, sehingga mampu mencapai keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumber daya alam dan pelayanan publik. Oke, kita langsung saja mewawancarai Mbah Ngadi. Kalau jarak tanam buat kangkung ini berapa? Buat kangkung ini 10 kali 5. Oh, 10 kali 5. Ya, 10 buka, 5 barisannya. Terus ininya Mbak apa namanya kayak pengolahan lahan yang dilakukan apa? Ya, dia dicangkol kali-kali tadi baru namanya dihancurin tanahnya biar lembut. Kalau waktu nyangkol kan tanahnya masih kasar kan. Nah, jadi digaruk-garuk, nyangkol agak lembut kayak itu tadi ya masih digejuk. Kalau udah digejuk, nah itu kita beri berapa kandang itu tadi. Itu tinggal nunggu hujan. Nanti kalau ada hujan kan dia tak tumbuh sendiri gitu. Jadi itu namanya orang ini ya kalau nggak dibelain susah ya nggak bakal berhasil. Nah, tapi dengan kangkung ini jalan apa sama Mbak? Jarak tanamnya sama, cuman cara pengolahannya lain. Bedanya gimana? Bedanya kalau saat itu ya cangkul dulu, cangkul garuk terus organik apa namanya kita pupuk organik pupuk sama tanam itu baru masuk disiram, setelah disiram baru ditanam, nanti habis tanam siram lagi biar nggak alum gitu ya. Kalau jaraknya jauh dekatnya sama dengan kangkung 10 kali 5. ya 10 kali 5. Kalau tahu itu ukurannya itu dari perpindahan itu ya dari nyemai itu kira-kira 15 hari itu mulai dipindah. Nah dari pemindahan itu kira-kira ya kurang lebih 15 hari lagi untuk sudah mulai digabung. Berarti 15 hari setelah kita semai benihnya langsung dipindah gitu ya? Dipindah terus habis pindah itu 15 hari mulai gabung lagi gitu. Terus ini kalau kangkung per lubangnya berapa? Per lubangnya tuh ya pokoknya apa tak jatuhnya kita megang ini ya 22, 33, 45, 55 gitu ya. Tapi kalau 35 jangan gitu. Maksimal itu ukurannya tuh 3 atau 4. Kalau
lahannya ini lahan milik sendiri apa nyewa, Mbak? Kalau ini bukan nyewa, bukan milik sendiri. Ini punya orang kampungnya dulu nunggu. Nah, saya nunggu KPK ini dari tahun 80 Mbak, sampai sekarang. Punya orang Kapingan berarti suatu saat bisa dijual gitu ya, Mbak? Ya satu saat sama si orang mau ditempatin gitu, kayak gitu. Tapi belum ditempatin sampai. Angin lama itu juga yang Jadi ininya bagi hasil ya, Mbak, sama Enggak, orang Mbak. kampung? Enggak. 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 Pokoknya itu saja dengan dimanfaatkan. Yang penting tanah ini patonnya nggak hilang. Kalau yang kangkung tadi ini ya, Mbak, pupuknya itu pakai pupuk kandang. Iya. Enggak pakai pupuk NPK tadi gitu. Iya. NPK 36 sama 4 tadi. Pakai juga bisa Mbak. Bisa. Tapi yang Mbak lakuin ini pakai nggak, Mbak? Pakai. Oke. Pakai. Nah itu nanti kalau sudah sama dengan yang itu yang sebelah sana itu ya digaruk, habis digaruk ditimbah itu apa toska sama 36 itu terus disiram. Oh, berarti ini ya, sebar ya, Mbak? Bukan di Iya, bukan. nggak di Enggak. Kita nabung pupuk, terutama hari ini nabung pupuk itu ya, itu kita tarikan air dari sungai itu, kita sini, kita kalau juga air kita larut. Kalau ini irigasinya berarti dari situ Ya, ya, dari sungai itu. asli nggak ada yang bilang sama pada hujan ya. Ya, setelah hujan. Setelah hujan ya kita nggak narik air, kalau nggak ada hujan kita naik air. Kalau kangkung ini enggak ya? Enggak, kalau kampung. Cuman kayak tadi itu ya, Mbak. Ya kalau kampung nggak ada pupuk kandang ya itu makanya tanam satu toska itu. Kalau ada ya pertama itu kita cari pupuk kandang. Setelah pupuk nanti mau pupuk kedua yaitu itu aja jawaban tiga Mbak, Korea, SP 36 sama toska, kompos, labuin. Biasanya panen berapa hari, Mbak? Kalau panen, kalau kangkung itu maksimal itu 25 hari. Kalau tanaman yang apa namanya selain yang di sini kayak gitu ada ada kates, terus ada singkong, selain itu apa lagi, Mbak? Tanaman itu. Ya tanaman sini cuma itu aja Mbak. Nggak ada tanaman lain-lain Mbak. Jagung itu. Kalau kakek itu kan habis kita makan kita buat bijinya nanti tumbuh kita pindahin gitu aja. Enggak. Bukan sengaja ditanam Enggak. gitu ya, Mbak? Ditanam gitu. Mereka bisa tumbuh sendiri gitu. Yang singkong, Mbak? Kalau singkong ditanam. Kalau kayak tanaman palawija kayak apa namanya kacang-kacangan gitu nggak pernah nanam gitu, Mbak, untuk dijual Ya, kalau kacang-kacangan itu Mbak, kalau kacang itu kan kalau saya tapi ya hitungannya kalau kacang panjang itu ya kalau lagi dapat harga ya untuk kalau harga lebih jatuh rugi Mbak. Soalnya kacang tanah itu dari nanam tumbuh itu semprot terus Mbak. Itu kacang ini Kacang panjang Kacang panjang. itu dari udah tumbuh itu semprot terus. Kalau udah disemprot nanti kalau udah mulai bunga nyemprot. Pokoknya dari habis kepamanya udah panen ya sekarang ini ngambil gitu. Besok semprot lagi Mbak bekasnya itu. Itu teknik apa ya namanya yang kutu itu jenis gitu itu Mbak. yang kutu itu. Sama semut yang bahaya lagi semut merah itu Mbak. Kalau kacang panjang udah dinaikin semut ya udah nggak ada harapan lagi. Semut merah itu soalnya semuanya itu langsung kunker gitu nggak ada harapan lagi. Cabai juga begitu Mbak. Cabai juga dari nanam itu bukannya juga terus buah kita masih ubah terus ya itu jalannya cuma satu itu. Kalau udah dinaikin semut merah itu udah ada harapan. Kalau kangkung ini nyemprotnya berapa kali? Nyemprot nggak, Mbak? Enggak, kalau saya enggak pernah nyemprot. Tapi ya kalau ada ularnya satu dua itu cuma ditarik sama tangan aja.
Tapi nggak banyak ya Mbak? enggak paling tinggal lihat hamanya. Oh, pas ada hamanya gitu ya Mbak? Berarti kalau ada nggak hamanya, terjadwal gitu ya Mbak? enggak harus dipastikan seperti enggak. Jadi banyak yang pakai itu ya sama, kali pakai itu sama. Kalau selagi di selang hama disemprot, kalau enggak ya enggak. Pernah gagal panen nggak Mbak? Ya alhamdulillah enggak pernah enggak. Kalau gagal panennya itu masalahnya itu telat ya, pas gini udah mati, jadi aku buru-buru mati. Makanya belum menemukan satu itu apa obatnya. Lelah itu pernah. Nah, penyakit jadi mati, malu gitu, layu lah istilahnya. Kalau tak tahu malu apa layu ya betul, layu. Kalau di sini sering kena banjir gitu nggak sih Mbak? Kalau misalkan kalau ininya Mbak, apa namanya, cerita kali panen gitu, itu biasanya berapa bulan? Kalau kangkung itu ya, itu rata-rata itu kalau saya tapi ya, kalau satu kilo itu dapatnya 800 ribu. Nah masalah harga itu tergantung harganya. 1.000 ya 800 ribu. Kalau cuma laku 200 ya. Itu ngejualnya gimana Mbak? Ada pengumpulnya Mbak? Apa Ya itu yang jualan. Aku yang bawa, Oh, kok kan? anaknya sendiri yang bawa Mbak. Jadi yang aku hargain di bawah harga seribu. Oh, langsung ke pasar nih. Iya. Berarti di pasar udah ada kios gitu ya Bu? Aku Iya. sekali ngunduh gitu, sekali tak bawa gitu. Sekali tak bawa 100, jadi 800 untuk itu, satu kilonya itu berarti 8 kali ambilan gitu loh. 8 kali bawaan. Berarti penjualan apa namanya? Kalau yang dibutuhin buat tanaman kangkung ini bukan pupuk kandang. Iya. Pupuk kandang itu beli atau ada sendiri? Minta ada. Oh minta ya Minta Mbak. ada tempat tetangga. Kalau pupuk ini apa? Pupuk apa? Fosfat. Dulu saya pakai subsidi, tapi sekarang saya pakai nok. Oh, kenapa Mbak nggak gabung apa? Ya karena apa ya, kompor tani itu yang boleh dikatakan enak nggak enak Mbak. Kalau lagi sulit, waduh setengah mati Mbak. Saya tahun ini Mbak ya, tahun ini saya keliling sampai dari Margosari sampai Mare. Yang subsidi itu ya. Artinya saya tempuh yang non subsidi Mbak. Ya habis gimana daripada nggak pupuk kan? Tidak ada ya. Kalau dosis pupuknya itu berapa Mbak ya? 1 kilo kangkung itu pokoknya paling 3 kilo. 3 kilo itu udah fosfat. Ya, Itu udah langsung dicampurin 3 iya kilo. langsung campurin. Berarti sekilo. Nah, kadang-kadang ya kalau lagi tadi mereka nggak ada ya apa-apa Korea ada gitu campurin. Kalau lagi Korea sulit ya itu Posca itu, kalau Posca sulit ya 36 itu. Kalau ini Mbak apa namanya? Gulma atau rumputnya itu tadi yang dicabut aja pakai tangan gitu Mbak. Apa? Pengendalian gulma Gulma. atau rumputnya. Gulma itu kalau di kampung itu dikorek Mbak. Oh dikorek. Korek. Koreknya kecil kayak apa? Kayak kanco. Kalau apa namanya ngaretnya ini berapa hari Mbak? Apa melihat ini aja? Melihat ini. Ya, anu Mbak, Ada jadwalnya gitu Mbak? ada jadwalnya Mbak. Jadi ada gulmanya, ada rumputnya dan enggaknya ini ya harus digaruk Mbak. Karena digaruk itu apa? Mengangkat tanah yang sudah keras itu. Nanti habis digaruk kayak gini ya, garuk baru ditawurin pupuk. Nah, habis tawurin pupuk, udah kita lap kalian. Pupuknya itu pas hari itu Ya, maksimal tuh setengah bulan lah. setengah bulan. Setengah bulan digaruk dulu. Nah, kayak gitu Mbak, kayak gitu. Ah, Besok istirahat, nah nanti itu dapat seminggu dapat
areal tapi udah jatuh. Kalau ini Mbak apa namanya? Kalau misalkan ada rotasi tanaman gitu nggak? Misalkan kayak kalau lagi kayak gini itu kangkung gitu. Terus kalau lagi panas misalkan jadinya jagung. Selalu kangkung gitu. Iya, kangkung, bayam, sawi gitu aja. Oh tapi di ini ya diganti-ganti. Nah, kan kita. Musim ini ya ini kan kangkung. Nanti kangkung ini kalau nggak sawi bayam gitu. Ya. Jadi nggak langsung kangkung terus itu nggak, Mbak. Kalau kangkung terus itu apa pertumbuhannya kurang, Mbak. Jadi ya nanti kangkung, tapi kangkung lagi, nanti habis sawi kangkung lagi, tanam bayam, nanti habis bayam kangkung lagi gitu. Kesimpulan yang didapatkan setelah kita mewawancarai Mbah Ngadi adalah sistem pertanian yang diterapkan di lahan milik Mbah Ngadi masih merupakan sistem pertanian konvensional yang belum menerapkan semua prinsip SPB, seperti pemakaian pupuk yang tidak menentu, belum adanya rotasi tanaman, belum adanya pengendalian secara hayati, belum adanya strip cropping atau tanaman sela, dan belum adanya pengolahan tanah yang memperhatikan konservasi tanah dan air. Sistem pertanaman yang dipakai adalah sistem pertanian intensif monokultur sayur, yaitu kangkung, karena belum adanya tanaman sela pada lahan tersebut.